Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita masih bisa punya kesempatan untuk bertemu kembali dalam kelas sekolah minggu kita di minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan Oktober. Dan saat ini kita masuk pelajaran yang keempat, triwulan atau buku yang keempat dengan judul Pemimpin Pembaptisan. Hari ini kita akan belajar siapa pemimpin pembaptisan di gereja kita, ya, dan apa maksudnya. Akan mengawali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti bersama-sama, dan saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati kelas sekolah minggu kami, meskipun kami masih belajar dari rumah kami masing-masing, supaya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik secara pribadi, teman-teman kami, dan juga untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Dalam namamu kami sudah berdoa, amin. Ya, kiranya semuanya tetap semangat, walaupun sampai saat ini kita masih harus belajar di rumah, kita masih harus beribadah dari rumah, dan bermain juga di rumah saja. Nah, ada satu lagu baru yang diciptakan oleh salah satu temannya Bu Monik yang ikut lomba cipta lagu sekolah minggu di STPI. Nah, kita akan belajar bersama-sama lagunya. Lagunya menolong kita untuk tetap semangat walaupun ada banyak rintangan. Judulnya Anak Sekolah Minggu. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Mari kawan semua, kita terus semangat untuk selalu bersekolah minggu. Tak pernah putus asa, tak perlu patah semangat, walau rintangan tetap masih ada. Ayo kawan, tetap jaga semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Tetap rajin sekolah minggu, gereja Tuhan pasti bertumbuh. Ayo teman semua, kita bergandeng tangan untuk puji dan menyembah nama Tuhan. Ceritakan kasih Tuhan, bagikan sukacita, karena Yesus juru selamat dunia. Ayo kawan, tetap setia untuk selalu bersaksi bagi Tuhan. Tetap rajin untuk berdoa, anak Tuhan semakin setia. Lagu baru yang mengingatkan kita untuk tetap setia belajar firman Tuhan, sekolah minggu, dan selalu bersukacita. Kita akan tetap belajar ya, walaupun banyak rintangan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 3 ayat yang berbeda dalam surat Kisah Para Rasul. Yang pertama diambil dari pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, kemudian berlanjut di pasal yang ke-10 ayat yang 48, dan yang terakhir dari pasal 16 ayat yang ke-33. Silakan menyimak di Alkitab masing-masing bersama dengan keluarga. Monik akan membantu membacakan. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi bahwa kita perlu terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita untuk hari ini. Judul lagunya, Mari Memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan 2 kali.
mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Adik, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini yang perlu kita pelajari adalah siapakah pemimpin pembaptisan dan kenapa ya harus ada seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin pembaptisan dan bagaimana kita belajar menghargainya. Dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab pada masa Perjanjian Baru yang membaptiskan orang-orang yang sudah percaya. Nah, siapakah itu? Di cerita Alkitab di ayat Alkitab yang kita baca tadi ada 3 nama, Filipus, Petrus, dan Paulus. Ya, di pasal yang 8 Filipus, pasal yang ke-10 Petrus, dan pasal yang ke-16 Paulus sendiri. Kenapa ada orang-orang khusus yang menjadi pemimpin pembaptisan? Nah, pada masa Perjanjian Baru, ketika setelah Tuhan Yesus naik kembali ke surga, maka ada banyak sekali orang percaya. Namun, untuk menyatakan imannya, seperti yang kita pelajari beberapa minggu ini, ditunjukkan dengan pembaptisan. Nah, ketika Tuhan Yesus masih hidup, yang membaptiskan Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Setelah Tuhan Yesus naik kembali ke surga dan para muridnya memberitakan Injil sehingga banyak orang menjadi percaya, mereka membaptiskan orang-orang yang sudah percaya. Dan para rasul ini adalah orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dan memiliki wewenang untuk membaptiskan. Dan pada saat ini tidak ada lagi rasul-rasul, tetapi kita ada pendeta-pendeta yang memimpin gereja. Khusus di gereja baptis, ada pendeta yang sudah ditahbiskan. Pendeta yang sudah ditahbiskan itu siapa sih? Kayak apa sih? Nah, pendeta yang ditahbiskan itu adalah seseorang yang sudah menggembalakan, melayani sebuah gereja, kemudian dikukuhkan dengan ditumpangi tangan oleh pendeta-pendeta yang lebih senior, dinyatakan sebagai pendeta penuh, pendeta pengantar Injil sepenuh waktu, yang memiliki wewenang atau memiliki hak, memiliki tanggung jawab, dan juga dapat memimpin upacara pembaptisan maupun upacara perjamuan Tuhan. Karena pendeta yang sudah ditahbiskan adalah orang yang sudah dikhususkan, orang yang sudah terbukti dalam pelayanannya melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan pelayanannya. Nah, itu yang berlaku di gereja-gereja baptis. Seperti awal bulan kemarin kita melihat Pak Yo yang membaptiskan keempat saudara kita, kakak-kakak kita. Kenapa Pak Yo bisa? Karena Pak Yo sudah ditahbiskan. Ketika tahun 2008 Pak Yo sudah ditumpangi tangan, sudah melalui ujian. Ya, kalau pendeta mau ditahbiskan itu ada ujiannya, ada tesnya, kemudian diadakan upacara khusus, di mana didoakan, ditumpangi tangan, diberkati oleh pendeta-pendeta, sehingga dia memiliki wewenang untuk bisa melakukan upacara pembaptisan, memimpin upacara pembaptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Nah, itu yang berlaku di gereja kita, di gereja baptis khususnya ya. Nah, demikian juga dengan saat ini itu yang terjadi. Sama seperti di zaman Alkitab ada Filipus, Petrus, dan Paulus yang memiliki wewenang dan kuasa untuk membaptiskan karena mereka sudah dikhususkan oleh Tuhan, maka di zaman sekarang khususnya di gereja baptis ada pendeta-pendeta yang sudah ditahbiskan yang bisa memimpin
atau membaptiskan. Nah, bagaimana kita belajar untuk menghargai? Kan kita belum adik-adik semua ini belum dibaptiskan. Lalu apa hubungannya dengan aku gitu ya? Nah, kita bisa menghargai ketika kemarin ada 4 saudara kita yang dibaptiskan. Kita menghargai yang memimpin pembaptisan, kita menghargai yang membaptiskan, mengucapkan terima kasih, mendoakan. Kalau kita belajar dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 tadi, 10 ayat 48, di situ Petrus diminta tinggal oleh Kornelius. Kalau dibaca ceritanya, Petrus membaptiskan Kornelius dan seluruh keluarganya. Akhirnya Kornelius meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari, dan di situ pasti Kornelius dan keluarganya menyambut ya Petrus, memberikan tempat untuk istirahat, menyediakan makanan dan segala yang dibutuhkan Petrus selama tinggal bersama-sama dengan keluarga Kornelius. Kita juga bisa menghargai pemimpin pembaptisan yang ada di gereja kita, pendeta kita, dengan mendoakan, menghormati, dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membaptiskan keempat kakak-kakak kita di awal bulan Oktober. Dan terus berdoa supaya suatu saat nanti adik-adik semua juga akan dibaptiskan dengan pemimpin pembaptisan yang sudah dikhususkan dan ditunjuk untuk itu. Ya, jadi kita bisa belajar untuk menghargai, kita belajar untuk menghormati dan mendoakan. Ucapan terima kasih adalah penghargaan yang paling sederhana dan paling berharga yang bisa kita berikan. Jika kita anak-anak, aku nggak punya apa-apa, mengucapkan terima kasih, menghargai, menghormati, mendoakan adalah bagian penting dalam kita menghargai pemimpin pembaptisan. Demikian cerita Alkitab kita hari ini, bahwa yang dibaptiskan adalah orang-orang yang sudah percaya dan menunjukkan pertobatannya melalui kehidupannya sehari-hari. Yang boleh memimpin pembaptisan atau membaptiskan adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan, dan khususnya di gereja baptis adalah pendeta-pendeta yang sudah ditahbiskan, yang sudah ditumpangi tangan melalui upacara khusus dan sudah melewati ujian. Itu yang berhak menjadi pemimpin pembaptisan di gereja kita. Mari kita akan belajar dengan menghargai dan mendoakan orang-orang yang ditunjuk secara khusus oleh Tuhan untuk memimpin upacara pembaptisan. Kita bisa belajar mulai dari sekarang untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan tersebut. Ya, jangan lupa kerjakan lembar pelajaran muridnya, hafalkan ayat hafalannya, dan terus belajar firman Tuhan setiap hari bersama-sama dengan orang tua di rumah. Supaya kita semakin dewasa, semakin berubah sesuai dengan firman Tuhan, dan suatu saat nanti kita siap untuk dibaptiskan. Kita sampai di akhir kelas kita pada pagi hari ini. Kita perlu terus menghargai orang-orang yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan tunjuk untuk menolong kita mengenal Tuhan lebih baik. Dan yang perlu kita lakukan adalah percaya. Kita akan nyanyikan lagu kita yang terakhir, percaya saja 2 kali. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Amin. Kita perlu terus percaya dan terus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri kelas kita dengan doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar. Engkau menunjuk orang-orang yang khusus untuk bisa memimpin kami, terutama hari ini kami belajar siapa yang boleh memimpin upacara pembaptisan.
Biarlah kami terus belajar untuk mendoakan mereka, menghormati mereka, dan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk menghargai mereka, karena mereka adalah orang-orang pilihan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri kelas kami. Tolong kami untuk bisa tetap percaya penuh kepadamu dan mengalami kemenangan ketika kami setiap hari boleh belajar melakukan segala hal dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Sehingga suatu saat nanti kami juga boleh menyatakan iman kami dengan dibaptiskan. Engkau memberkati keluarga kami, khususnya orang tua kami yang berusaha melalui pekerjaannya untuk mencukupkan kebutuhan kami. Engkau beri mereka kesehatan, sukacita, dan kekuatan yang dari Engkau saja. Engkau juga memberkati seluruh keluarga kami yang lain dan teman-teman kami. Biarlah semuanya ada di dalam sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri kelas ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran yang kelima, yaitu makna rohani pembaptisan yang akan kita pelajari. Dadah!